Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Hai, dalam video kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Yang dipelajari dalam jaringan hewan ini adalah struktur, letak, dan fungsi jaringan hewan. Apa saja sih jaringan penyusun organ pada hewan tersebut, dan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan akan dibahas dalam video kali ini. Jaringan penyusun organ pada hewan itu terdiri dari 4 macam. Ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan syaraf, dan jaringan otot. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel yang saling mengikat oleh zat pengikat yang kuat. Jaringan ini melapisi permukaan tubuh, membatasi antar organ, dan membatasi organ dengan rongga dalam tubuh. Fungsi dari jaringan epitel ini antara lain untuk proteksi, sekresi, absorpsi, dan sensori. Nah, jaringan epitel ini dikelompokkan berdasarkan bentuk dan juga jumlah sel, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama ada jaringan epitel simplex atau satu lapis sel. Bisa kalian lihat di gambar yang bagian A. Macam-macam jaringan epitel simplex atau jaringan epitel satu lapis terdiri dari ada epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, dan epitel silindris selapis bersilia, serta epitel silindris berlapis semu. Sedangkan untuk jaringan epitel kompleks atau tersusun dari beberapa lapis sel itu ada epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, dan epitel silindris berlapis. Sedangkan berdasarkan struktur dan fungsinya ada epitel kelenjar, yaitu epitel yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia, serta jaringan epitel penutup yang fungsinya melapisi permukaan tubuh dan jaringan. Jaringan pengikat. Jaringan pengikat pada dasarnya tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan pengikat. Jenis-jenis jaringan pengikat sebagai berikut. Ada jaringan pengikat biasa yang terdiri atas jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Yang kedua, jaringan pengikat dengan sifat khusus terdiri atas jaringan tulang rawan, kartilago, jaringan tulang keras, osteon, dan jaringan darah serta jaringan limfa. Jaringan pengikat longgar, sel-selnya adalah jaringan ikat yang longgar, jarang, dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan elastis. Jaringan ikat longgar terdapat di sekitar organ-organ, seperti pembuluh darah, saraf. Dan fungsi jaringan pengikat longgar ini adalah sebagai medium penyokong. Yang kedua, jaringan pengikat dengan sifat khusus atau disebut ikat padat. Dia berupa serabut putih, tersusun atas serabut kolagen yang berwarna putih. Terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot, fasia, lembaran yang menyelimuti otot, ligamen yaitu penghubung antar tulang, dan juga tendon. Tendon adalah penghubung ujung otot yang melekat pada tulang. Jaringan otot. Jaringan otot pada vertebrata dapat dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bagaimana strukturnya? Bentuk selnya, jumlah inti sel, kemudian kontraksi, cara kerja, dan letak terlihat, bisa kalian lihat pada tabel. Kalau otot polos seperti gelendong, bentuk selnya, bagian tengahnya besar dan ujungnya runcing. Sedangkan otot lurik silindris dan serabut panjang. Sedangkan otot jantung bentuknya silindris atau serabut pendek bercabang-cabang. Jumlah inti sel pada otot polos itu memiliki inti sel 1 dan terletak di tengah sel. Sedangkan otot lurik itu memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi sel. Sedangkan otot jantung memiliki inti sel 1 atau 2 dan terletak di bagian tengah sel. Struktur kontraksinya, kalau kontraksi pada otot polos itu lambat dan lama, tidak mudah lelah. Sedangkan otot lurik itu cepat, tidak teratur tetapi mudah lelah. Sedangkan otot jantung, dia sangat kuat, otomatis, teratur, tidak pernah lelah, kuat, dan sangat baik serta berirama.
Bagaimana cara kerjanya? Otot polos cara kerjanya secara involunter atau di luar kehendak, sedangkan otot luik secara volunter atau sesuai kehendak, sedangkan otot jantung secara involunter atau di luar kehendak kita. Letaknya, otot polos terletak pada alat-alat tubuh bagian dalam, misalnya saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, dan pembuluh limfa. Sedangkan otot lurik itu melekat pada rangka, bibir, lidah, dan kelopak mata. Sedangkan otot jantung terletak pada dinding pada organ jantung. Bagaimana dengan diskus interkalarisnya? Otot polos tidak ada, otot lurik tidak ada, yang hanya memiliki diskus interkalaris ini adalah otot jantung saja. Nah, kalian bisa lihat gambarnya, serabut otot pada otot polos seperti lihat pada gambar gelondong, sedangkan pada otot lurik dia seperti ada lurik, ada garis-garis, dan inti selnya terletak di tepi. Dan otot jantung dia memiliki diskus interkalaris, punya nukleus, serabut ototnya bercabang. Yang keempat, jaringan syaraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel syaraf yang disebut dengan neuron yang berfungsi merespon perubahan lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya, dan bereaksi aktif terhadap suatu rangsangan. Neuron terdiri atas bagian-bagian berikut. Ada badan sel saraf itu yang mengandung inti sel dan neuroplasma. Ada neurit atau akson, dia berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Ada dendrit yang berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf. Badan sel saraf ini mengandung inti sel dan neuroplasma. Neurit atau akson ini dia adalah bagian akson yang tidak tertutup selubung mielin, disebut dengan nodus Ranvier. Terdapat 3 macam neuron. Ada neuron aferen atau sensorik, itu menyampaikan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan ada neuron eferen atau yang disebut motorik, menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke reseptor. Sedangkan neuron asosiasi atau disebut interneuron, fungsinya adalah menghantarkan impuls motorik dari neuron sensorik atau interneuron yang lain ke neuron motorik. Oke, berikutnya ini adalah teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan. Ada teknologi yang pertama adalah stem cell atau disebut sel batang atau sel punca atau disebut juga sel induk. Stem cell ini yaitu sel belum terspesialisasi yang memiliki kemampuan membelah secara terus-menerus dan memperbarui dirinya sendiri serta berkembang menjadi jenis-jenis sel yang spesifik. Berdasarkan kemampuannya untuk berdiferensiasi, stem cell ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu totipoten, pluripoten, dan multipoten, serta unipoten. Stem cell dibagi menjadi 2, ada embryonic stem cell atau sel induk embrio dan adult stem cell atau sel induk dewasa. Embryonic stem cell itu diperoleh dari embrio pada fase blastosit, itu kira-kira 5-7 hari setelah pembuahan. Dia memiliki sifat pluripotensi atau mampu berdiferensiasi menjadi sel-sel turunan 3 lapis germinal selain membran embrio. Immortal, berumur panjang, memiliki karyotipe normal dan tumorigenik atau menimbulkan kanker, dan alogenik, menimbulkan penolakan imunitas. Itu sifat dari embryonic stem cell. Sedangkan adult stem cell diperoleh dari sel-sel orang dewasa yang berfungsi meregenerasi sel-sel yang rusak akibat penyakit atau cedera. Nah, kalau adult stem cell ini dapat berproliferasi dalam periode panjang untuk memperbarui diri dan dapat berdiferensiasi menghasilkan sel-sel khusus dengan karakteristik morfologi dan fungsi yang spesial. Jadi, stem cell ini sangat bermanfaat dalam pengobatan suatu penyakit. Sebagai contoh adalah dalam pengobatan penyakit Parkinson. Teknologi selain stem cell, ada lagi yang kedua adalah transplantasi organ. Teknologi ini merupakan teknologi medis untuk mengganti seluruh atau sebagian organ tubuh dari suatu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuh yang sama. Contohnya adalah transplantasi organ kulit yang rusak, akibat luka bakar misalnya. Transplantasi organ ini dilakukan untuk mengganti organ tubuh yang rusak maupun organ tubuh yang sudah tidak berfungsi. Itu 2 teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan, stem cell dan transplantasi organ. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami. Thanks for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.